Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim al malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan ikhlas untuk mudzakarah ilmu agama agar Allah memberikan kepada kita pahala yang setimpal. InsyaAllah kultum kita kali ini akan membahas tentang keutamaan buah kurma. Buah kurma ini disebutkan tentang pohonnya di dalam Al-Quran. Dikatakan ada 20 ayat yang menyebutkan tentang pohon kurma. Di antaranya adalah cerita tentang Sayyidatuna Maryam ketika beliau ingin melahirkan putranya. Maka kemudian beliau keluar dari kampungnya menyendiri. Ketika dalam kesendirian itulah kemudian beliau diperintahkan untuk mendorong pohon kurma yang ada di sampingnya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Dan doronglah pangkal pohon kurma itu, maka akan jatuh kurma-kurma yang sudah matang, rutab. Kurma yang sudah matang sebagai penguat badannya ketika itu. Ini artinya bahwa kurma mempunyai keutamaan bisa menguatkan badan bagi orang yang dalam keadaan hendak melahirkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sering di rumahnya, sebulan, 2 bulan berlalu beliau dan keluarganya hanya makan kurma dan minum air putih. Sungguh luar biasa. Ini artinya bahwa kurma mempunyai keutamaan. Ada banyak kandungan vitamin, karbohidrat, dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kurma dijadikan bahan makanan pokok oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Muslim, la yaju'u ahlu baitin indahu tamr. Tidak akan pernah merasa lapar satu keluarga jika mereka mempunyai kurma. Kenapa? Karena kurma tidak hanya buahnya saja yang dimanfaatkan, tapi mulai dari daunnya, rantingnya, pohonnya, buahnya, bahkan bijinya ada manfaatnya. Daun kurma bisa dimanfaatkan untuk anyaman. Anyaman kursi, anyaman tempat buah-buahan, keranjang buah. Ranting kurma pun juga bisa dipakai untuk atap rumah. Bahkan ada penemuan di Mesir, ranting kurma kemudian dihancurkan, diolah untuk menjadi asbes rumah. Pohon kurma bisa dijadikan pondasi rumah, terutama daerah-daerah padang pasir. Kurmanya sendiri mempunyai manfaat yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasanun sahih. Beliau mengatakan, "Idza aftara ahadukum
falyuftir ala tamrin fa in lam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahur. Jika seseorang di antara kalian ingin berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak mendapatkan, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci. Sungguh luar biasa. Sehari kita berpuasa, banyak sesuatu yang hilang dari tubuh ini. Tapi kemudian ketika kita makan kurma, maka sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh itu ada dalam buah kurma. Sungguh luar biasa. Kurma menjadi makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi makanan para sahabat ketika berperang. Tidak ada yang mereka bawa bekalnya kecuali kurma. Bahkan ketika kurmanya tersisa sedikit, mereka hanya mengambil, menyesap buah kurmanya, sehingga itu menjadi kekuatan mereka. Sungguh luar biasa buah kurma ini. Ada banyak manfaatnya, ada banyak kemuliaannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melewati kuburan, maka kemudian beliau melihat ada dua kuburan, dan beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa. Para sahabat bertanya, ayu'adzabani fi kabiri itsmin ya Rasulullah? Apakah keduanya disiksa karena dosa besar wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bala, yang satu disiksa karena tidak membersihkan sisa buang air kecilnya. Yang satu disiksa karena sering melakukan namimah. Kemudian Rasulullah minta apa? Pelepah kurma, ranting kurma yang masih basah. Dibelah menjadi dua, dipotong menjadi dua, ditancapkan pada masing-masing kuburan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? La'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga keduanya diringankan siksaannya selama ranting kurma ini masih hidup. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di situ. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau dibikinkan mimbar, maka Rasulullah sering bersandar pada batang kurma. Ketika sudah dibikinkan mimbar, Rasulullah naik ke atas mimbar. Batang kurma tidak lagi dijadikan sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Batang kurma ini merintih, menangis, pelan, semakin kencang, semakin keras. Bahkan para sahabat yang hadir di masjid ketika itu mendengarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan kemudian mendekap pohon kurma ini, layaknya seorang ibu yang memeluk anaknya. Sehingga kemudian pohon kurma ini yang tadinya merintih keras mulai berhenti perlahan-lahan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kalau seandainya tidak aku dekap, maka dia akan terus merintih sampai hari kiamat. Hadis tentang kejadian ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memberikan ibarat, perumpamaan buah kurma dalam hal sedekah. Di dalam sabdanya beliau mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka, meskipun dengan bersedekah dari separuh dari buah kurma. Buah kurma ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedang, ada yang ukurannya kecil. Bahkan kurma ajwa ukurannya kecil. Tapi kurma ajwa meskipun kecil ada kelebihannya, ada keistimewaannya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man tasabbaha sab'ata maratin ajwa lam yadurrahu fi dhalikal yawm summun wala sihrun. Orang yang memakan buah kurma pada pagi hari
7 butir kurma ajwa Madinah, maka tidak akan terkena racun dan sihir pada hari itu. Sungguh luar biasa kurma. Tapi Rasulullah memberikan perumpamaan, jika kita bersedekah dengan separuh dari buah kurma, kalau kemudian diniatkan ikhlas, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Bahkan bisa menjadikan sebab orang itu untuk terhindar dari siksa api neraka. Dikisahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya suatu ketika datang kepada Sayyidatuna Aisyah seorang perempuan miskin bersama 2 putrinya. Perempuan ini minta kepada Sayyidatuna Aisyah. Kemudian oleh Sayyidatuna Aisyah diberi 3 buah kurma. Diterima 3 buah kurma itu dan kemudian dibagikan kepada putrinya. 1 buah kurma untuk putrinya yang pertama, 1 buah kurma untuk putrinya yang kedua. Dan 1 buah kurma adalah bagian dia. Putrinya makan buah kurma itu. Ketika itu kemudian perempuan ini juga ingin makan buah kurma miliknya. Tapi ketika beliau sudah meletakkan kurmanya dekat dengan mulutnya, ternyata kedua putrinya melihatnya. Ibu ini kemudian iba, timbul rasa kasih sayangnya. Kurma yang tinggal 1, kurma yang merupakan bagiannya, itu pun kemudian diparuh menjadi 2. Setengah untuk putrinya yang pertama, setengahnya lagi untuk putrinya yang kedua. Ibu ini tidak jadi makan kurma tersebut. Sayyidatuna Aisyah ketika melihat kejadian itu, beliau heran, beliau takjub bagaimana begitu sayangnya ibu ini kepada 2 putrinya. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW pulang, diceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan sebab kebaikan yang dia lakukan, atau Allah menjauhkannya dari siksa api neraka. Separuh dari buah kurma, 1 buah kurma adalah sedikit. Tapi yang sedikit, jika kita niatkan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan kita pahala. Bahkan menjadi sebab seseorang itu diampuni dosa-dosanya, atau sebab seseorang itu dijauhkan dari siksa api neraka. Karenanya, jangan pernah meremehkan perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu menurut kita sedikit. Karena bersedekah dengan sedikit lebih banyak daripada tidak bersedekah sama sekali. Sebagaimana jangan pernah meremehkan perbuatan maksiat, meskipun menurut kita sepele. Karena maksiat yang sepele bisa jadi menghalangi seseorang untuk masuk surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.